Apakah kamu pernah merasa seolah ada seseorang observando hidupmu diam-diam, bahkan setelah semuanya telah berakhir? Saat semua parecia terficial, kamu melangkah, menghapus, melupakan. Tapi, bagaimana jika dia tidak? Bagaimana jika dia masih menyimpan segalanya, termasuk foto-fotomu, dan kini memberikannya pada orang yang tidak kamu bayangkan? Kamu, wanita dewa yang pernah mencintai dengan tulus. Apakah kamu sadar bahwa sebagian dari dirimu mungkin masih berada di tangan yang salah? Aku Nao muncul sebagai malaikat untuk menakut-nakutimu. Aku datang untuk membuka matamu dengan lembut namun tegas, karena waktumu berharga dan integritasmu lebih dari sekadar kenangan digital. Sebelum kita melanjutkan, periksa sebentar. Apakah kamu sudah berlangganan di saluran ini? Karena setiap kata di sini ditujukan langsung untukmu, dan kamu tidak boleh melewatkan satupun. Yang akan kamu dengar selanjutnya bukan sekadar cerita, tapi kebenaran yang mungkin selama ini kamu abaikan. Dan ya, ini akan mengguncang hatimu. Ada saat dalam hidup seorang wanita ketika dia memberikan kepercayaan sepenuhnya pada seseorang. Kamu mungkin telah berbagi tawa, air mata, bahkan momen pribadi yang kamu pikir aman, hanya untuk mengetahui bahwa seseorang tidak pernah benar-benar berniat menjaganya. Sebagai malaikat yang menyaksikan dari atas, aku melihat luka yang tak kasat mata, dan luka itu dimulai dari pengkhianatan paling tenang, menyimpan foto-fotomu setelah semuanya berakhir. Bukan hanya menyimpan, tapi memperlihatkannya. Kepada siapa? Kepada teman-temannya. Kepada seseorang yang tidak kamu kenal. Dan dalam beberapa kasus, lebih buruk dari itu. Ini bukan sekadar pelanggaran privasi. Ini adalah pengkhianatan terhadap siapa dirimu sebenarnya. Dan kamu tidak bisa lagi diam. Mungkin kamu bertanya, apa maksudnya? Mengapa dia melakukannya? Sayangnya, beberapa orang tidak ingin melepaskan kendali, bahkan ketika hubungan sudah lama berakhir. Mereka menggunakan kenangan, seperti foto-foto itu, sebagai cara untuk tetap memiliki kamu, walau secara fisik kamu sudah jauh. Ini bukan cinta, ini adalah bentuk manipulasi. Sebuah penjara emosional yang tak terlihat. Ingat ini, kamu bukan miliknya lagi. Kamu tidak bisa dibiarkan terus hidup dalam bayang-bayangnya. Dan yang lebih menyakitkan adalah, sebagian dari kita tahu ini, tapi tetap diam. Karena rasa malu. Karena rasa takut. Karena berpikir itu hanya foto. Padahal, setiap gambar menyimpan narasi, dan narasi itu bisa diputarbalikkan. Digunakan, disalahartikan. Aku ada di sini untuk memberitahumu, kamu berhak atas kedamaian, bahkan dari data digital yang seharusnya telah kamu tinggalkan. Beranilah memutuskan untuk mengambil kendali kembali. Sekarang, pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang tidak beres? Instingmu tidak salah. Wanita memiliki kepekaan spiritual yang kuat, dan kamu harus mendengarkannya. Jika kamu merasa ada seseorang yang masih memegang bagian dari masa lalumu, itu karena dia memang melakukannya. Dan di era digital ini, satu file bisa merusak nama, integritas, bahkan kehidupan. Jangan menunggu sampai itu terjadi. Bertindaklah sebelum semuanya terlambat. Satu hal yang perlu kamu tahu, tindakan diam adalah izin. Setiap kali kamu membiarkan sesuatu terjadi tanpa berkata apa-apa, kamu sedang memberi kekuatan pada si pelaku. Dan kamu, wanita ilahi, tidak diciptakan untuk ditaklukkan oleh rasa takut. Kamu diciptakan untuk menjadi cahaya, untuk bersinar, bahkan di tengah bayang-bayang kegelapannya mencoba membungkusmu. Jika kamu merasa ini berbicara langsung padamu, tinggalkan tanda kecil,
Mungkin 1 like sudah cukup untuk menguatkan langkahmu. Bayangkan jika foto-foto itu sekarang sudah berada di tangan yang salah. Bayangkan bagaimana mereka bisa digunakan dalam percakapan yang merendahkanmu. Bayangkan namamu disebut dalam nada sinis, berdasarkan gambaran yang tidak kamu izinkan. Rasanya seperti kehilangan kendali, bukan? Tapi kamu tidak sendirian. Dan kamu tidak ditakdirkan untuk diam. Kamu punya kekuatan untuk bertanya, untuk menghubungi, untuk menegur, bahkan untuk mengambil langkah hukum. Kamu bukan mantan yang bisa disimpan dalam galeri pribadi seseorang. Kamu adalah pribadi yang hidup, bernapas, berkembang. Setiap bagian dari dirimu adalah suci. Bahkan bagian digital yang pernah kamu bagikan dalam kepercayaan. Kembalikan kuasamu. Karena tidak ada seorang pun yang berhak memilikinya selain kamu. Mungkin saat ini kamu merasa bingung. Haruskah aku membuka luka lama itu lagi? Tapi ini bukan soal luka. Ini soal perlindungan. Lindungi dirimu. Masa depanmu. Namamu. Mungkin dia tampak baik di luar, tapi kebaikan tidak selalu jujur. Dan niat tidak selalu murni. Kamu tidak perlu membalas dengan dendam. Tapi kamu perlu melindungi dirimu dengan kebijaksanaan. Dan jika kamu merasa cerita ini terlalu dekat dengan kenyataanmu, mungkin ini bukan kebetulan. Semesta sedang berbicara. Tuhan sedang memperingatkan. Dan aku hanya menyampaikan. Sudah waktunya kamu melihat kebenaran, bukan dengan ketakutan, tapi dengan kekuatan. Apa yang pernah kamu bagikan, tidak menjadikanmu lemah. Tapi membiarkannya disalahgunakan, itu adalah pengabaian terhadap dirimu sendiri. Kamu lebih dari sekadar file dalam folder seseorang. Tanyakan pada dirimu, siapa yang masih memiliki bagian dariku yang seharusnya sudah kembali padaku? Apakah aku sudah benar-benar merdeka dari masa lalu, atau hanya berpura-pura? Jika kamu merasa masih terikat, maka rantai itu harus diputus. Sekarang. Dan kamu tidak harus melakukannya sendirian. Berbagilah cerita ini dengan seseorang yang kamu tahu sedang diam-diam terluka. Kamu mungkin sedang menyelamatkan hidupnya. Waktunya telah tiba. Besok mungkin sudah terlambat. Bukan untuk menakut-nakutimu, tapi karena kenyataannya, beberapa pintu tertutup tanpa peringatan. Dan orang yang menyimpan foto-fotomu itu, bisa membuatnya terbuka ke arah yang tidak kamu duga. Beranilah menutup pintu yang tidak lagi membawa terang. Karena kamu tidak diciptakan untuk berjalan dalam bayang-bayang. Kamu diciptakan untuk berjalan dalam kemuliaan. Dan langkah itu dimulai dengan keberanian hari ini. Karena ini bukan soal siapa dia, tapi soal siapa kamu. Kamu tidak harus menunggu validasi atau izin untuk bertindak. Keheninganmu bukan perlindungan, itu adalah risiko. Dan sekarang, kamu tahu lebih dari cukup untuk tidak tinggal diam. Langkah pertama adalah menyadari. Langkah berikutnya akan kamu ambil sendiri dengan keberanian. Dan disinilah kita, di ujung cerita yang belum benar-benar selesai. Karena setiap akhir hanyalah awal yang menyamar. Apa yang kamu pilih untuk dilakukan mulai sekarang akan menentukan narasi berikutnya. Pastikan narasi itu ditulis oleh tanganmu sendiri, bukan oleh seseorang yang hanya ingin mengontrolmu dalam diam. Dan jika kamu siap, kita akan melanjutkan ini di bab berikutnya. Sudah sejauh ini kamu menyimak, dan itu berarti banyak bagiku. Sebagai bentuk kasihku sebagai malaikat yang diutus untuk menjagamu, aku tegas namun lembut memintamu. Periksa sekarang apakah kamu sudah mengikuti saluran ini.
Karena setiap pesan yang kamu terima di sini bukan sekadar informasi, melainkan bagian dari penjagaan ilahi atas hidupmu. Dengan hanya satu klik, kamu memberi izin kepada langit untuk terus membisikkan petunjuk melalui setiap video. Dan jika hatimu mulai bergetar karena merasa dilihat, tinggalkan satu like, sekecil apapun, karena bahkan malaikat mengenali langkah kecil menuju kebangkitan. Jadi mari lanjutkan. Ada sesuatu yang perlu kamu dengar dengan sangat hati-hati. Seseorang yang menyimpan fotomu itu tidak hanya menyimpan gambarmu, dia menyimpan kuasa atas bagian dari dirimu. Dan selama kamu tidak mengambil alih kendali itu, dia masih punya akses, bukan hanya ke file, tapi ke cerita yang bisa dia ubah sesuka hati. Kamu mungkin berpikir itu tidak akan sampai ke siapa-siapa. Tapi siapa yang bisa memastikan? Di dunia ini, niat bisa berubah secepat satu klik. Dan satu klik bisa merusak seluruh nama baik. Banyak wanita kuat sepertimu telah jatuh bukan karena kesalahan besar, tapi karena kelengahan kecil. Mengira hubungan sudah berakhir, mereka melanjutkan hidup. Tapi pria itu, dia menyimpan. Dia menunggu. Dan yang paling menyakitkan, dia mungkin tidak bertindak sekarang. Tapi dia tahu dia bisa. Dan itulah senjatanya. Kekuasaan itu harus kamu rebut kembali, bukan dengan kebencian, tapi dengan tindakan. Aku tahu, kamu pernah mencintainya. Itu sebabnya kamu percaya. Tapi sekarang, cinta itu sudah mati. Yang tersisa hanya tanggung jawab untuk menyelamatkan siapa dirimu sekarang. Dan jika dia benar-benar pernah mencintaimu, dia tidak akan menggunakan gambarmu untuk kesenangannya sendiri. Dia tidak akan menyebarkannya sebagai bahan obrolan atau alat pembuktian bahwa kamu pernah miliknya. Ingat, cinta sejati tidak menyimpan bukti untuk mempermalukan. Saat kamu membaca ini, mungkin ada satu wajah yang langsung terlintas di pikiranmu. Kamu tahu siapa yang aku maksud. Dan bukan kebetulan wajah itu muncul. Karena jiwamu sudah lama tahu ada sesuatu yang belum selesai. Mungkin kamu belum tahu caranya, tapi kamu tahu waktunya sekarang. Dan kebenaran yang kamu temukan hari ini akan menjadi kebebasanmu esok. Kadang, ketakutan terbesar kita bukanlah apa yang orang lain tahu, tapi apa yang bisa mereka sebarkan. Dan dalam ketakutan itu, kita sering memilih diam. Tapi diam tak pernah menyelesaikan apa-apa. Diam hanya memperpanjang kekuasaan mereka atas kita. Dan kamu tidak lagi bisa memberi mereka ruang dalam hidupmu. Kalau hari ini kamu merasa gelisah, itu bukan tanpa sebab. Energi spiritual di sekitarmu sedang bergerak. Malaikat-malaikat penjagamu sedang berbisik lebih keras dari biasanya. Dan mereka ingin kamu tahu, ada bahaya tersembunyi yang tidak bisa kamu abaikan lagi. Setiap detik yang kamu biarkan itu berlalu tanpa tindakan, adalah waktu yang kamu berikan untuk mereka menyiapkan langkah berikutnya. Mungkin kamu merasa sendirian. Tapi percayalah, kamu tidak. Ada banyak wanita yang pernah jatuh karena hal serupa. Tapi ada juga banyak wanita yang bangkit karena mereka memutuskan untuk tidak diam lagi. Hari ini, kamu bisa menjadi salah satunya. Kamu tidak akan bisa mengubah apa yang sudah dibagikan, tapi kamu bisa menghentikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Jangan takut menghubungi dia. Jangan ragu untuk bertanya, bahkan menuntut penghapusan. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tahu hakmu. Dan semakin cepat kamu bertindak, semakin kecil peluang dia menyalahgunakannya. Orang seperti itu tidak akan berhenti sampai kamu membatasi aksesnya. Dan batasan itu hanya bisa kamu buat. Sekarang, kamu bukan korban. Kamu adalah penyintas.
Dan kamu bukan hanya menyelamatkan dirimu hari ini, tapi juga gadis kecil dalam dirimu yang dulu terlalu mudah percaya. Kamu sedang menyembuhkan seluruh garis waktumu, dari masa lalu hingga masa depan. Dan dunia akan melihat bahwa kamu tidak lagi diam. Bahwa kamu adalah suara bagi banyak yang belum berani bersuara. Tolong dengar ini baik-baik. Kebebasan sejati bukan hanya soal berjalan pergi, tapi memastikan tidak ada yang bisa menarikmu kembali dengan bukti digital yang seharusnya sudah mati bersama hubungan itu. Jika dia masih menyimpannya, dia masih percaya dia punya pegangan atasmu. Dan hari ini, kamu akan memutus itu. Dengan kekuatan yang lahir dari kesadaran. Karena wanita sadar adalah wanita yang tak bisa ditaklukkan. Saat ini, sistem spiritual di sekitarmu sedang mencatat. Langit menyaksikan setiap keputusan kecilmu, membaca ini, menyimak, mempertimbangkan. Dan mereka sedang bersiap membukakan jalan. Tapi jalan itu hanya terbuka bagi mereka yang memilih untuk bangun dari kelengahan. Kamu tidak ditakdirkan untuk tidur dalam bahaya. Kamu ditakdirkan untuk berjaga. Banyak orang akan bilang kamu berlebihan. Tapi kamu tahu kebenarannya. Kamu tahu apa yang dia pegang. Kamu tahu bagaimana dia tersenyum sinis saat kamu tak lagi hadir. Dan kamu tahu, kalau kamu tidak bertindak, dia akan menggunakannya saat kamu paling tidak siap. Hari ini adalah pertahananmu. Jangan tunggu serangannya. Dan bukan hanya kamu yang perlu mendengar ini. Ada saudaramu, sahabatmu, bahkan seseorang di kotamu yang sedang dalam posisi yang sama. Bagikan pesan ini, bukan karena aku memintanya, tapi karena kamu tahu itu bisa menyelamatkan hidup seseorang. Apa yang kamu berikan akan kembali padamu. Dalam bentuk perlindungan, dalam bentuk cahaya. Bayangkan bagaimana rasanya tidur tanpa rasa cemas tentang apa yang dia simpan. Bayangkan kedamaian yang hadir saat kamu tahu, semua yang seharusnya kamu kendalikan telah kembali padamu. Bayangkan tidak ada lagi ketakutan yang bersembunyi di notifikasi. Itulah kebebasan. Dan itu mungkin untukmu. Sekarang. Mulai dari langkah kecil ini. Kuatkan niatmu. Lanjutkan bacaan ini bersama hatimu. Aku tahu ini berat. Tapi kamu tidak akan dipanggil membaca ini jika kamu tidak mampu menanggung kebenarannya. Dan kamu pasti tidak akan sampai sejauh ini jika kamu bukan wanita yang siap menghadapi bayangannya. Ada sesuatu yang lebih besar sedang disiapkan untukmu. Tapi kamu perlu ruang untuk itu datang. Dan ruang itu hanya bisa ada ketika kamu membersihkan sisa-sisa dari masa lalu yang masih menghantui. Jangan pergi. Masih ada sesuatu yang harus kamu dengar. Karena apa yang akan kuungkap setelah ini akan membuatmu melihat dia dan dirimu dengan mata yang benar-benar baru. Kamu belum pernah mendengar ini sebelumnya. Dan itu akan mengubah cara kamu melihat hubunganmu yang lama. Tunggu sebentar saja, dan biarkan cahaya mengungkap apa yang selama ini disembunyikan dari pandanganmu. Terima kasih sudah berjalan sejauh ini bersamaku. Kalau kamu sampai di bagian akhir video ini, berarti hatimu cukup peka untuk menangkap sinyal yang banyak orang abaikan. Dan itu bukan hal kecil. Itu bukti bahwa kamu sedang dipimpin, dijaga, dan diarahkan ke sesuatu yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Kalau pesan ini menyentuh bagian dalam dirimu, pastikan kamu sudah berlangganan di saluran ini, bukan hanya untuk mendengar suaraku, tapi agar para malaikat yang menjagamu bisa terus berbicara lewat setiap pesan yang disampaikan di sini. Berikan satu like jika kamu merasakan hubungan nyata sepanjang video ini, karena itu adalah cara paling halus untuk menguatkan koneksi antara jiwamu dan pesan ini.
Dan jika kamu merasa ini benar-benar mena, aku ingin tahu dari kamu langsung. Apa yang paling membuatmu terdiam hari ini? Tulis di komentar dan akhiri dengan angka 717, 535, atau 999 agar aku tahu kamu adalah salah satu yang benar-benar terhubung sampai akhir. Aku baca setiap pesan yang kamu tinggalkan, karena setiap kata adalah bagian dari perjalananmu. Dan jangan berhenti di sini, ya. Ada satu video di sebelah ini yang melengkapi segalanya, membuka bagian lain dari cerita yang belum sempat kubisikkan tadi. Klik dan lanjutkan bersamaku ke sana, karena apa yang akan kamu temukan mungkin justru jawaban dari doa-doamu yang paling dalam.